hari ini Tuhan adakan bagi kami kembali. Mari kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Engkau baik, teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya, bersorak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami layak disembah. Raja di atas segala raja. Rahmat-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini Tuhan urapi, Tuhan bawa kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Saya percaya bahwa kesetiaan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan tidak pernah terbatalkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
rahmat-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Semakin bertambah-tambah Tuhan. Haleluya. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Pegang erat kami Tuhan, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih, Tuhan Yesus sangat baik. Saya persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, sungguh erat Tuhan memegang setiap kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, saya persilakan buat yang mau bersaksi. Shalom. Bapak Ibu sekalian, maaf istri saya dengan Ando sedang di rumah sakit karena Ocha mau melahirkan gitu. Yang rumah sakit dekat Ibu Dagur itu apa jalan di situ. Tadi pagi ada telepon dari rumah sakit bahwa memerlukan darah gitu ya. Darah itu kena trombositnya turun gitu. Saya nggak ngerti juga istilah kesehatan itu karena darah dia B gitu. Kami satu keluarga, anak saya 3 itu sama dengan darah saya B. Saya bilang dengan kalau kurang darah nanti saya biar saya kurus nih saya kasih aja gitu. Apapun terjadi kalau ya namanya hidup itu. Itulah saudara kasih, ini masih di rumah sakit, saya nggak tahu, mungkin dari sini nanti saya ke sana. Baiklah, saya akan bersaksi sedikit gitu ya. Sebenarnya saya 3 minggu yang lalu mau bersaksi gitu ya. Begini, menjadi pertanyaan kita. Roh kegelapan itu fakta atau mitos? Kita kembali, fakta atau mitos? Gitu. Yang saya hadapi hari ini adalah fakta. Saya ada telepon dari kampung Pasayo, dari saudara saya yang suaminya polisi itu, bahwa anak cucu atau cucunya umur 13 tahun kalau saya baru kelas 1 SMP, tapi dia tidak SMP, dia sekolah di Martapura, tahu aja saya di salah satu pesantren gitu. Saudara yang kasih, yang menggelitik hati saya, kenapa saya harus bersaksi itu? Dia dirasuk oleh 2 roh, yang satu roh jin, yang kedua adalah roh orang mati. Saudara tahu, roh orang mati itu enggak tanggung-tanggung, dia beritahu namanya ini. Itu adalah bapak saya, Ijus, wah, bayangkan kan. Dan ketika itu saudara kekasih, itu roh jin pertama kali mengancam, tolong ambil barang di tempat adeknya saya ini di kampung saya di Sidewi dulu, itu ada senjata di situ. Bapak saya kan polisi dulu. Dibawa, akhirnya mereka
Ya maaf aja, yang sebelah itu takut sekali. Beromongan datang ke tempat adik saya. Apa yang terjadi? Tidak ada katanya. Jam 12 malam. Itu perintah jin itu. Pulang lagi, perintah lagi. Kalau kalian nggak dapat, ini akan membalik kalian. Lari lagi mereka ke sana. Itu ada di bawah kolong ranjang. Kata dia, adik saya, nggak ada kolong ranjang di sini. Ranjang kami nggak ada kolong yang langsung di bawah. Membuktikan iblis itu tidak maha tahu. Kemudian dia dirasuk oleh satu roh kegelapan, yaitu roh bapak saya. Dikatakan bapak saya itu masih bergandengan rohnya itu. Alkitab berkata, roh orang mati itu, orang percaya roh orang mati bersama di Firdaus. Roh kegelapan itu dalam alam barzah. Dia tidak bisa berhubungan ini. Tapi perintah itu luar biasa. Tolong ambil barang itu, senjata itu. Saya ingat senjata bapak saya di Banjarmasin, tapi sudah dikasihkan ke Polda. Tapi ada senjata lain itu adik saya sepupu saya dari Banjarmasin mau tidak mau pulang kampung, ngantar itu. Dan tolong ambilkan satu mandau, itu tempat anak saya, kata roh itu, Darlin. Langsung nama saya saudara. Mandau itu mungkin saya beritahu karena makanya saya ingin bersaksi sedikit. Itu bapak saya ngantar sendiri ke Palangkaraya waktu kejadian Madura dulu, mungkin ingat situ. Karena sepupu saya nggak berani bawa itu karena mandau itu ada isinya gitu ya. Akhirnya kata bapak saya karena ini untuk kamu jaga diri ini mandau. Mandau itu pernah saya simpan saudara di rumah. Saya gantung tempat tidur saya. Apa yang terjadi saudara? Mama Ita itu sering saudara. Saudara percaya itu roh mau cekek dia saudara, dia teriak gitu. Mama Ita bilang, saya mau dicekek dia di jendela ini, mandau di situ. Waduh, sebenarnya nggak beres nih. Karena mandau itu ceritanya gitu ya, waktu kejadian di Bontok itu 24 kepala di situ. Nah, mandau itu saya ambil, saya hanya berdoa di dalam nama Yesus, roh keluar dari sini. Dan tidak ada ceritanya lagi, besi biasa ya, nggak ada rohnya. Tahu-tahu ada saya telepon, kamu harus bawa mandau itu ke kampung. Perintah Idus. Wah, saya bilang hebat juga, Idus yang mana gitu. Saya diperintahkan saudara. Saya tidak akan pernah tunduk dengan iblis, tidak. Saya mau pulang kampung, memang Ita mau bawa saya pulang kampung gitu. Mau cuti, sepunya enggak jadi cuti. Saudara kan kasih. Saya katakan saya tidak akan mengantar. Saya enggak mau tunduk dengan roh yang bukan dari Allah. Apa yang terjadi? Hari Sabtu, mereka dari kampung sana saudara, naik mobil. Yang nyupir saudara tahu, yang anak umur 13 tahun. Itu nyupirnya cepat dari kampung sana. Dia hanya bisa mundur maju aja, itu bapaknya ngajar dia. Tapi nyupir dari sana sampai Palangkaraya saudara. Wah, ini sadis. Saya bilang kalau saya nggak bakalan. Saya suruh duduk dia. Tahu-tahu saudara, mereka cerita. Kalau dia kerasukan saudara, dia akan cekek lehernya sendiri. Itu kalau nggak dipakai, ini luka-luka bekas kukunya. Dan dari roh-roh kayak gitu ya. Saudara tahu, sampai di rumah saya katakan, saya ambil minyak urapan, saya urapi pagar rumah saya, pintu rumah saya. Dalam nama Yesus, roh itu tidak akan bisa. Dia itu dalam jam-jam tertentu dia kerasukan. Kalau dia sudah kerasukan, dia gaya manifestasinya luar biasa. Dan dia mengatakan bahwa itu dua roh, jin. Begitu mereka datang ke rumah saya, itu 7 orang, satu mobil kijang. Dan orang yang hadir itu adalah om-omnya, dia yang tunjuk, nggak boleh orang lain. Ini yang harus ikut saya. Dia nyupir, anak tuh kecil, bayangkan kelas 1 SMP kecil. Tapi kau ngebut dari kampung sampai Palangkaraya sampai ke rumah saya. Saya tunggu anak ini, kalau dia kerasukan saya sengkir. Saya terbuka dengan kalian ini. Ada yang pakai topi, pakai sarung, mereka di sebelah. Saya ingin tanya,
anak ini pernah dimandikan enggak? Mungkin saya ingat istilahnya dimandi kembang gitu. Atau ada enggak anak ini di apa ruqyah apa itu dibacakan gitu. Dia kan di pesantren. Enggak ada yang ngaku. Tapi feeling saya mereka itu anak itu sudah diisi. Dan apa yang terjadi sudah kasih sampai ke sini dia enggak kerasuan. Mandau itu saya doakan karena itu untuk adik saya. Dia kasih mandau. Nih mandau. Saya bilang sama dia, kapan kalian pulang? Karena adik saya yang suruh. Mandau disimpan dengan adik saya. Tergantung. Ada perintah nanti yang anak ini. Mereka enggak berani, semua enggak berani jawab. Karena tidak boleh lewat sini. Itu ada yang namanya roh simbar. Sudah tahu roh simbar? Itu kalau kita ke Buntok, ya dulu di Madara Pak Sayo. Itu dia angkat lagi ke perbatasan Pulang Pisau dengan Palangkaraya. Itu sudah dialihkan lagi. Dia akan ambil barang itu. Saya katakan, bilang, saya juga bisa dialog juga deh. Bilang sama dia, Darlin yang suruh. Waktu itu mameh kayak gitu. Mereka nggak berani itu, karena roh itu jaga nanti di sana. Akhirnya saudara kasih, kalian di sini jangan takut. Kalau dia bilang itu, kalau itu yang kerasukan yang 13 tahun itu dengan bapak saya itu karena datuk. Karena datuknya, itu karena cucu saya sebenarnya gitu ya. Kalau dia merasuk kalian bilang, buek kok kai kok menyuruh aku. Dan kalian di sini jangan takut. Apapun terjadi, jangan takut. Kalau seandainya saya ini ijus katanya, saya thinking ijus nggak ada urusan. Bukan. Ketika mereka mau pulang besok nggak berani pulang. Saya nggak tahu apakah mereka jalan sini atau lewat Banjarmasin. Kemarin di kampung diperintah anak itu nggak boleh lewat Pasar Panas, tapi harus lewat keluar. Jauh. Itu ngeri loh. Saya kalau pulang kampung dengan anak itu saya nggak mau. Bursiah, istilah Banjar itu bursiah. Yang jembatan itu bukan jembatan tapi terjun ke sungai ke jalan Buntok itu luar biasa. Anak kecil sudah. Kecil. Tapi ngebuk. Nah, pikiran saya, bapak saya itu nggak bisa nyupir, nggak mungkin. Tapi jin itu yang bisa nyupir. Sampai pulang itu anak ini normal saudara. Sampai dari rumah saya nggak ada apa-apa. Saya bilang sama mereka, kalau anak ini pulang kampung, dia kerasukan panggil saya akan pulang. Sampai hari ini rupanya dia ke Martapura dan tidak ada. Kesimpulan saya, roh orang mati itu tidak ada yang bisa bergaul dengan. Kita percaya roh orang benar itu bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah, karena Tuhan berjanji, roh yang ada padamu lebih besar dari roh. Jangan takut, roh tengking. Jangan menganggap roh itu seperti sahabat. Oh jangan begini. Tidak. Saya ingat dulu John teman, bagaimana kalau roh itu mau keluar dari seseorang. Dia berkata ini, kalau roh itu mau keluar, itu seperti saya berpisah dengan kekasih saya. Sayang. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan menyingkapkan segala sesuatu di hadapannya. Seperti kesaksian Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita semua yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, kita membaca di dalam kitab Esra. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10 kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan. Esra pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10 bersama-sama
Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia bin Salom bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asarya bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Bulki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan judul perikop di sini, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian di dalam rumah Allah. Alkitab mencatat, siapakah Esra di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Esra adalah seorang imam. Esra adalah seorang jurtulis Alkitab. Esra adalah seorang pemimpin besar di Israel pasca atau setelah pembuangan dari Babel. Arti dari nama Esra sendiri adalah pertolongan. Di sini tentunya pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah. Esra juga seorang penulis di sana dikatakan yang kita baca. Seorang penulis kitab Esra itu sendiri, dia tulis sendiri, dan dia juga bekerja sama dengan Nehemia menulis. Dia seorang, kalau zaman sekarang, seorang editor Alkitab yang memperbaiki tulisan-tulisan yang ada di Nehemia, bekerja sama. Dari menulis kitab Nehemia juga termasuk Esra di sana, penulis kitab. Dan juga dia menulis kitab Mazmur 119, itu adalah tulisan dari Esra. Dan Esra ini banyak juga menulis Alkitab 1 dan 2 Tawari adalah juga tulisan Esra. Jadi kenapa nama Esra ini mengandung arti yang begitu luar biasa dalam bahasa Ibrani? Nama Esra ini adalah artinya pertolongan. Tuhan yang menolong bangsa Israel dari kesesakan mereka ketika pembuangan di Babel. Esra juga dikatakan sebagai pemimpin besar yang memimpin juga bangsa Israel keluar, membawa bangsa Israel dari pembuangan untuk menuju kembali ke Yerusalem pada gelombang yang kedua. Jadi ada tahap-tahapnya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 bangsa Israel. Jadi tidak sekaligus mereka kembali secara keseluruhan dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Dan Esra ini adalah memimpin yang emigrasi yang kedua. Esra ini selain dari memimpin bangsa Israel, dia juga memimpin konsili yang terdiri dari 120 orang untuk menyusun kanon di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu Raja Artasasta melihat Esra, dia mempunyai suatu kemampuan di mata raja oleh karena Tuhan. Ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan
di antara orang Israel. Meneliti kitab-kitab yang ditulis oleh Esra sendiri dan mengajarkannya dan menjadi pelaku, bukan hanya menulis, tetapi karena ilham dari hikmat dari Roh Kudus kepada Esra, sehingga dia mampu menjadi seorang imam bagi bangsa Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini adalah pembaharuan rohani bangsa Israel pasca pembuangan dari Babel. Kenapa? Ketika mereka di Babel, bangsa Israel ini, kerohanian mereka sangat buruk dan kacau. Karena mereka di bawah pemerintahan. Waktu itu yang membawa keluar mereka, yang membuang mereka adalah Raja Nebukadnezar. Tapi kalau kita melihat dalam kepemimpinan Esra ini, raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Artasasta. Artinya Herodes sudah tidak ada lagi. Dan Raja Artasasta ini juga yang dijamah oleh Tuhan, sehingga memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk keluar dari Babel menuju Yerusalem. Dan dia melihat Esra ini punya kemampuan, punya kelebihan di mata Raja Artasasta, karena dia dekat dengan Tuhan. Esra adalah seorang imam dari bangsa Yahudi yang tinggal di Babylon pada saat itu, di negeri Persia. Kalau Persia pada zaman sekarang mungkin bisa dikatakan daerah Babylon adalah daerah Irak di zaman modern sekarang ini. Bangsa itu yang memimpin pada saat itu dan mereka dibawa ke dalam pembuangan. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan memakai Esra ini begitu luar biasa untuk membawa pembaharuan rohani bangsa Israel. Esra ini juga adalah seorang penasehat di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Artasasta. Seorang penasehat mewakili bangsa Yahudi. Jadi dia mewakili bangsa Yahudi di dalam pemerintahan orang Persia yang dipimpin oleh Raja Artasasta. Ini begitu luar biasa. Ia juga adalah seorang imam yang mengatur ibadah setelah pembuangan di rumah Allah di Yerusalem setelah pembuangan di Babel. Itulah latar belakang dari siapakah Esra yang kita baca pada saat ini dikatakan sebagai seorang imam. Esra ini sendiri pada ayat yang ke-10, Esra bertekad untuk melakukan ketetapan Allah. Karena setelah pembuangan, bangsa Israel ini tidak berpaut pasca pembuangan. Ketika dalam pembuangan, bangsa Israel tidak berpaut kepada Allah, sehingga mereka mengalami kebobrokan rohani. Maka oleh sebab itu atas ketetapan Allah untuk menetapkan Esra, karena Tuhan tahu, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, menetapkan hatinya untuk melakukan, mengajarkan kembali kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka kehilangan figur rohani, dan ketika mereka kembali, Esra membangun kembali kerohanian mereka, memulai kembali kerohanian bangsa Israel di Yerusalem. Esra ingin menata kembali kehidupan maupun kerohanian bangsa Israel setelah pembuangan. Esra memusatkan kehidupan rohani umat Allah atau umat Israel pada Tuhan, dan mereka membangun rumah Allah di Yerusalem supaya umat Israel mengalami pertumbuhan rohani. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Esra bertekad untuk melakukan itu, untuk mengajarkan kepada bangsa Israel. Esra juga berdoa, Esra juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ke-9. Ayat ke-9 saya baca, Esra pasal 9 ayat 1 dan 2. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam,
dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Inilah yang ingin diperbaharui oleh Ezra. Ezra yang sudah ditetapkan Allah sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam rumah ibadah, berketetapan hati, merendahkan diri, membuat pengakuan di hadapan Tuhan bahwa Israel telah berdosa di hadapan Tuhan, telah melakukan kekejian. Kenapa dikatakan melakukan kekejian? Karena orang-orang yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, orang Peris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, dan orang Mesir, dan orang Amori adalah penyembah berhala. Disitulah yang dikatakan sebagai kekejian di mata Tuhan. Karena pemuka agama, imam-imam Israel, kecuali Ezra, mereka melakukan dosa di hadapan Allah dengan melakukan perkawinan campur bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Dan hal itu tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Mereka telah menodai kekudusan. Karena umat Tuhan, bangsa Israel dikhususkan bagi Allah, sehingga mereka tidak boleh melakukan perkawinan campur karena orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang telah disebutkan tadi, orang Peris dan sebagainya. Oleh sebab itu, Ezra sebagai imam yang mempunyai ketetapan untuk melakukan perintah Tuhan pada pasal yang ke-7 ayat ke-10 ini tadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya terjadi perubahan pada bangsa Israel, supaya terjadi perubahan kepada pemimpin-pemimpin, imam-imam yang memimpin ibadah di Israel. Mereka tidak setia di hadapan Tuhan. Mereka hidup menurut daging mereka. Sebab di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebab keinginan daging itu membawa kepada kebinasaan. Daging, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Itulah yang terjadi pada pemuka agama Israel. Itulah yang menjadi beban Ezra untuk menolong, untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya mereka tidak terpuruk, supaya mereka tidak berkubang di dalam dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, kita ini adalah semuanya menjadi milik Kristus, menyalibkan daging dan segala keinginannya. Harus menyalibkan segala daging dan keinginan kita. Imam-imam yang dikatakan di dalam Ezra pasal yang ke-9 ayat 1 dan ke-2 ini hidup secara kedagingan, tidak hidup secara roh. Hanya Ezra yang hidup secara roh. Oleh sebab itu Ezra memberikan motivasi kepada mereka untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat, untuk menuju kekudusan, meninggalkan perbuatan, mengaku dosa dan merendahkan diri di depan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ezra. Ezra ingin melihat terobosan rohani yang terjadi atas bangsa Israel. Karena dikatakan bangsa Israel adalah umat Tuhan yang dikuduskan, yang dikhususkan bagi Allah. Jangan berlarut dalam melakukan ketimpangan rohani yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ezra adalah hamba Tuhan yang setia. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, dia ingin mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai 24 yang saya bahas pada 2 minggu yang lalu. Seorang pelayan Tuhan harus hidup takut akan Tuhan. Sepenuh hati, Ezra ini dengan sepenuh hatinya untuk mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengalami pembaharuan rohani. Dan buah-buah yang didapati oleh Ezra adalah
Raja Artasasta berkemurahan hati. Kalau kita membaca pada ayat yang berikut, ayat 11 sampai yang selesai pada pasal yang ke-7, ayat ke-14, 15, 16. Di sana Artasasta memberikan emas perak sebagai hasil kesetiaan. Siapakah Raja Artasasta? Orang yang tidak mengenal Allah dari bangsa Persia yang memimpin mereka ketika mereka di pembuangan. Memberikan kesempatan karena ada satu orang yang berdiri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, maka raja yang berkuasa pun hatinya diberikan kemurahan oleh Allah untuk memberikan emas perak. Supaya apa? Untuk membangun rumah Allah, supaya bangsa Israel ini kembali kepada Allah yang benar. Itulah kerinduan hati Ezra. Seluruh bangsa Israel maupun pemuka agamanya mengalami pembaharuan rohani. Bagaimana dengan kita pada saat ini, saudaraku yang dikasih? Ketika kita tidak bisa menjustis atau mengatakan orang lain itu kerohaniannya rendah atau seperti. Kita sendiri bagaimana kondisi yang terjadi pada saat ini? Apakah kita roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar, roh yang dibangkitkan, atau suam-suam kuku? Saya tidak bisa mengatakan itu. Kita sendiri yang merasakan. Kalau suam-suam kuku, firman Tuhan katakan, aku akan memuntahkan mereka. Tetapi kita mau tetap berbaut. Kondisi di sekitar kita tidak mempengaruhi iman dan kerohanian kita seperti Ezra. Ezra berdiri seorang diri di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mendengar doa dan seruan Ezra, mengubahkan kehidupan bangsa Israel sehingga mereka dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Kerinduan kita bersama, bukan hanya saya sendiri, saya pribadi, saya rasa semua pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, supaya kita semua jemaat yang ada di GBT El Shaddai, keluarga kita juga mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa janji Tuhan? Dia akan memahkotai kita dengan kehidupan. Kalau kita hidup dengan roh, bukan dengan kedagingan. Tuhan memberkati kita semua, kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang menguduskan kita semua, Tuhan yang melayakan kita semua. Kami undang semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Kami ada di hadapan Allah pada saat ini, di bait-Mu yang kudus. Kerinduan Tuhan bagi bangsa Israel, bagi imam-imam, pemuka agama, kami semua, hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang ada di jemaat GBT El Shaddai, hidup di dalam kemurahan Allah, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan saat ini ada di hadapan kami tubuh dan darah Kristus yang menyucikan kami, yang menguduskan kami dari segala dosa-dosa yang membelenggu kami. Kami terima kuasa, kami terima kemenangan yang dari Tuhan, meteraikan tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya, amin. Kasih yang terindah. Haleluya. Haleluya. Karya-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku
karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan ditinggikan atas umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik. Haleluya Bapak, sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi Terima Bapak. kasih Bapak. Angkatlah roti di Terima atas kepala kasih kita. Tuhan. Naikkan doamu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia mati dan bangkit bagi kita semua. Karena Dia ingin menebus kita. Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusan. Pulihkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang patut ditinggikan. Haleluya, terima kasih Bapa. Ketika Engkau mau menjadi manusia untuk menebus kami. Engkau mau mengosongkan diri-Mu. Engkau menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dengan iman kita. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya Bapa. Haleluya. Angkatlah cawan di atas kepala kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih. Firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah dengan iman kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami terima kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Kuasa-Mu lebih besar. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Bapa, mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir di jemaat ini Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Sukacita Tuhan ada bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Bapa, Terima kasih. kami terima kuasa-Mu Amin. mengalir melalui tubuh dan darah-Mu, memenuhi hidup kami. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. dipulihkan secara sempurna dengan kuasa Allah, dengan darah, dengan bilur-bilur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah meteraikan di dalam tubuh kami yang lemah, mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kami menang bersama dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Terima Yesus, kasih Tuhan. Engkau sudah meteraikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam berdoa nama Bapa. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan waktu selanjutnya. Puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Ada amin? Amin. Haleluya. Tuhan mengasihi setiap orang yang berdosa, bahkan setiap orang yang memerlukan pemulihan di dalam hidupnya. Kita telah menerima kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita telah menerima setiap kebaikan Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian bisa memberikan persembahan di belakang, dan selanjutnya setelah ibadah ada pertemuan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri bersama. Ibadah telah selesai. Mari kita naikkan di hadapan Tuhan dan kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan kebaikan-Mu, kiranya
Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak bagi Tuhan, haleluya. Oh, kami bersorak. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala puji syukur Terima kasih Tuhan. hanya Terima bagimu kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Engkau berkuasa Haleluya, atas Bapa. kehidupan kami. Teduhkan hati kami Terima kasih Tuhan. tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah kami berdiam diri di hadapan Tuhan, Terima kasih. memberikan kami ketenangan, memberikan kami keteduhan ketika kami terus berpaut kepada Engkau. Tuhan Allah yang besar, Engkau yang sanggup untuk menyingkapkan segala sesuatu. Amin. Terima kasih Bapa, hari ini Terima kasih. Engkau tetap teguhkan iman percaya kami. Amin. Kami tolak segala intimidasi dari kuasa kegelapan, kuasa iblis. Oh, Di dalam nama Tuhan dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan kuasa di tempat ini Bapa. Di dalam kehidupan jemaat GBT dalam nama Elsa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. terjadilah pemulihan, Haleluya. terjadilah kesembuhan, Amin. terjadilah kebangkitan rohani Pertolonganmu, di dalam kehidupan jemaat GBT Elsa. Tuhan, tutup bungkusku dengan kuasa-Mu. Jangan biarkan iblis membelenggu kehidupan kami, tetapi Tuhan yang sudah memeteraikan kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami untuk menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua, untuk memisahkan yang benar dari yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran itu milik kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Dewi pada saat ini. Jangan biarkan dia dikuasai oleh roh kegelapan. Biarlah roh Allah yang mengalir dalam kehidupannya, kuasai dia. Kami tolak segala intimidasi iblis, penyembahan-penyembahan berhala. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu, mengalir kuasa Tuhan. Kami bersatu hati. Ada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang membebaskan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh Bapa, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau berkuasa. Kuasai kehidupan. Biarlah Tuhan sendiri sebagai penguasa tunggal yang menguasai kehidupan Ibu Dewi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun problem, persoalan yang dihadapi oleh hamba-Mu, biarlah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup untuk mengangkat, untuk menopang kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tutup bungkus Mbak Dewi dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan. Setiap kami semua hanya mengandalkan Engkau. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kekuatan kegelapan tidak akan meraih kami ketika kami hidup di dalam terang Tuhan yang menerangi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Dayana Rosa yang akan melahirkan pada saat ini. Tuhan tolong memberikan kelancaran, bayinya selamat, dia juga selamat karena pertolongan Tuhan.
Engkau yang berkuasa atas kehidupannya. Kami berdoa pada saat ini terjadi hal yang baik. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan kehidupan kami jemaat GBT Al-Sarai. Tuhan terus menolong kami dalam setiap doa, dalam setiap pergumulan. Tuhan kami yang hidup memberikan jawaban yang terbaik. Buat Bapak Wiwin juga terus pulihkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan nyatakan. Buat keluarga Yusak dan Yamima, Ibu Uwing yang ditinggalkan oleh yang mereka kasihi, Tuhan tetap teguhkan. Tuhanlah penghiburan bagi mereka semua. Dan kami akan pulang tutup bungkus dan kuasa-Mu. Sertai kami dalam setiap perjalanan kami, memberkati hari-hari kami, 1 minggu ke depan, usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga kami semua, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, baik itu ucapan syukur, kolekte, perpuluhan, semua diberkati. Persembahan untuk Natal juga diberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian dan syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Tuhan kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Ini doa kami mengucap syukur berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang juga menjadi bagian kami semua. Kami masuk di rumah Tuhan, kami pulang membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian kami semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sidang jemaat, saya mohon untuk bisa tunggu sebentar apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis mengenai Natal. Tuhan memberkati. Shalom. Kita hari Jumat